Pada video kali ini, kelompok kami akan membuat pemodelan gerak harmonik sederhana pada ayunan menggunakan aplikasi Match. Anggota kelompok yang pertama, Helena Safrini Akra, yang kedua, Maria Feriati Nole, yang ketiga, Delsiana Air Malo. Terlebih dahulu, akan dijelaskan tentang apa itu gerak harmonik sederhana. Saya Delsiana Rosalia Malo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu sama atau konstan. Jika gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Jika dibuatkan grafik, gerak harmonis akan membentuk grafik sinus atau sinusoidal seperti berikut. Pada gerak harmonis terdapat beberapa besaran fisika yang dimiliki benda diantaranya. Simpangan yang disimbolkan dengan Y, yaitu jarak benda dari titik kesetimbangan. Yang kedua, amplitudo, yaitu disimbolkan dengan A, yaitu simpangan maksimum atau jarak terjauh. Yang ketiga, frekuensi, yang disimbolkan dengan F, yaitu banyaknya getaran setiap waktu. Yang berikut, perioda, yang disimbolkan dengan T, atau banyaknya waktu dalam suatu getaran. Periode atau T dirumuskan sama dengan T kecil per N, dengan T kecil adalah waktu dan N adalah banyaknya getaran. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi sama dengan F N per T. Hubungan T dan F adalah T sama dengan 1 per frekuensi, sedangkan frekuensi sama dengan 1 per T. Pada ayunan bandul sederhana, periode ayunan tergantung dari panjang tali dan gravitasi. Semakin besar panjang tali, maka semakin besar juga periodanya. Seperti persamaan begitu, T sama dengan 2pi akar L per G. L sama dengan panjang tali dalam satuan meter, dan G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Oke, yang berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat simulasi pada aplikasi Match. Yang pertama, kita buka aplikasi Match terlebih dahulu, karena kita akan membuat ayunan. Maka icon yang pertama kita pilih yaitu circle atau lingkaran, kemudian kita seret ke tengah. Lalu yang kedua, kita pilih icon rope atau tali, kita seret ke tengah, kemudian kita tarik dari atas sampai kena pada titik tengah circle. Agar bendanya bisa bergerak, kita sampingkan atau membuat grafik tersebut bergerak sampai titik terjauh. Massa bendanya yang pertama yaitu 4 kg. Kita juga bisa mengubah color atau warnanya. Di sini saya gunakan material standar. Vektor yang mau saya lihat yaitu velocity atau kecepatan. Kemudian kita pilih measure untuk memilih parameter yang akan dihitung. Parameter yang kami hitung yaitu kecepatan dengan massa benda 4 kg. Kita juga dapat menuliskan nama program yang atau simulasi yang akan kita buat dengan mengklik icon T pada sisi kiri layar. Kemudian kita tulis ayunan. Kita juga dapat memilih gaya font, ukuran sesuai yang kita inginkan, dan juga warnanya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita jalankan dengan cara mengklik play. Oke. Ini adalah satu getaran, di mana waktu yang dibutuhkan untuk
melakukan satu kali getaran penuh yaitu 3,3 sekon dengan periodenya 3,3 sekon dan kecepatan terhadap arah sumbu X yaitu 0,28 meter per sekon, sedangkan kecepatan terhadap sumbu Y yaitu 0,2446 meter per sekon. Di sini V-nya kami abaikan. Saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana itu getaran penuh atau satu getaran penuh. Kita buat garis putus-putus. Kita anggap itu sebagai benda yang bergerak dari titik sini, titik tengah sampai sini. Anggap bahwa ini adalah titik A, titik awal benda, titik B, dan C. Satu putaran penuh artinya benda bergerak dari titik A ke titik B, lalu ke titik C, kemudian kembali lagi ke titik B, dan kembali lagi ke titik A. A, B, C, B, A sama dengan 1, N-nya sama dengan 1. Oke. Hasilnya seperti ini, di mana periodenya 3,3 sekon, waktunya 3,3 sekon. Ya, karena periodenya 3,3 sekon, maka waktunya juga 3,3 sekon. Sedangkan kecepatan terhadap arah sumbu X yaitu 0,28 meter per sekon dan kecepatan terhadap arah sumbu Y yaitu 0,2446 meter per sekon. Beberapa parameter yang bisa kita hitung, yang pertama yaitu panjang tali. Kita ketahui bersama bahwa rumus untuk menghitung panjang tali pada ayunan adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Untuk menghilangkan akar, terlebih dahulu kita kuadratkan nilai yang tidak ada dalam akar nih. Berarti persamaan menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dikali L per G. Karena T-nya sama atau periodenya sama dengan 3,3, maka 3,3 dikuadratkan sama dengan 4 kali 9,8. Nilai 9,8 ini didapat dari pi dikuadratkan. 3,14 dikuadratkan yaitu 9,8. K 3,3 dikuadratkan sama dengan 4 kali 9,8 dikali L per 9,8. Anggap bahwa nilai percepatan gravitasinya itu 9,8. Berarti hasil dari 3,3 dikuadratkan yaitu 10,89. Sedangkan 9,8 ini kita coret menjadi 4L, maka L sama dengan 10,89 dibagi 4. Maka L sama dengan 2,72 meter. Jadi panjang talinya adalah 2,72 meter. Yang berikut yaitu frekuensi. Rumus frekuensi yaitu frekuensi sama dengan N per T. N adalah banyaknya getaran dan T adalah waktu. Karena ayunan hanya melakukan satu kali getaran penuh, maka N sama dengan 1. Berarti 1 per 3,3. Jadi frekuensinya sama dengan 0,30 Hz. Yang ketiga yaitu periode atau yang biasa disimbolkan dengan T. Rumusnya T besar sama dengan T kecil dibagi M. T kecil adalah waktu. Jadi 3,3 dibagi 1 yaitu 3,3 sekon. Jadi periodenya adalah 3,3 sekon. Yang berikut kami akan membuktikan hasil parameter kecepatan.
yaitu kecepatan terhadap arah sumbu X dan kecepatan terhadap arah sumbu Y. Untuk menghitung kecepatan terhadap arah sumbu X, yang pertama kita cari nilai R terlebih dahulu, di mana rumusnya adalah V sama dengan omega dikali R, maka R sama dengan V per omega. Karena omega sama dengan 2πf, maka R sama dengan V per 2πf. Kita tinjau terhadap arah sumbu X, maka Rx sama dengan Fx dibagi 2πf. Nilai kecepatan terhadap sumbu X tadi adalah 0,28 meter per sekon dibagi 2 kali 3,14 dikali 0,30. Didapatkan hasil Rx nya yaitu 0,1486199 meter. Sehingga kita bisa menghitung kecepatan terhadap arah sumbu X dengan rumus Fx sama dengan 2πr dibagi T. Kita juga dapat mengubah rumus ini menjadi 2πr dikali V. Jadi 2 kali 3,14 dikali nilai R yang tadi, Rx 0,1486199 dikali 0,30, didapatkan hasil 0,2801489 meter per sekon. Nah, nilai ini kita bulatkan menjadi kecepatan terhadap sumbu X yaitu 0,28 meter per sekon. Berarti hasil ini terbukti sama. Kita lihat kembali yang tadi, nilai Fx nya sama dengan 0,28 meter per sekon. Yang berikut kita tinjau terhadap arah sumbu Y. Kita cari nilai Ry terlebih dahulu dengan rumus Ry sama dengan Fy dibagi 2πf. Nilai kecepatan terhadap sumbu Y nya yaitu 0,2446 meter per sekon. Maka 0,2446 meter per sekon dibagi 2 kali 3,14 dikali 0,30, didapatkan hasil 0,129830 meter. Jadi Ry nya yaitu 0,129830 meter. Sehingga kecepatan terhadap arah sumbu Y yaitu Fy Vy seralat, sehingga kecepatan terhadap arah sumbu yaitu Vy sama dengan 2πr per T. Rumus di atas juga bisa diubah menjadi 2πr dikali F, maka 2 kali 3,14 dikali 0,129830 dikali 0,30 didapatkan hasil 0,244599972 meter per sekon. Kita bulatkan menjadi 0,2446 meter per sekon. Oke, hasilnya terbukti sama. Kita lihat kembali nilai ini terbukti sama, yaitu 0,2446 meter per sekon. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti video yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, tapi kita rubah masanya menjadi 8 kg. Oke. Dan didapatkan periodenya yaitu 4,03 sekon. Waktunya 4,03 sekon, kecepatan terhadap sumbu X-nya yaitu 0,4907 meter per sekon, dan kecepatan terhadap sumbu Y yaitu 0,706 meter per sekon. Selanjutnya kita akan menghitung panjang tali dengan massa benda 8 kg. Panjang tali dengan rumus T sama dengan 2pi akar L per G. Untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan kedua sisi sehingga T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kali L per G. Sehingga 4,03 kuadrat kali 4 sama dengan 4 kali 9,8 dikali L per 9,8 sama dengan 16,24 sama dengan 4L, sehingga panjang talinya sama dengan 16,24 per 4. Panjang talinya sama dengan 4,06 meter. Berikutnya frekuensi. Frekuensi sama dengan N per T.
N-nya 1 dibagi P-nya 4,03 sehingga didapatkan frekuensi sama dengan 0,248 Hz. Selanjutnya adalah periode. Periode dirumuskan P sama dengan N per T. N-nya adalah 4,03 dibagi 1 sama dengan 4,03 sekund. Selanjutnya pembuktian hasil parameter kecepatan. Yang pertama, kecepatan terhadap arah sumbu X atau Vx. Yang pertama kita cari nilai R terlebih dahulu. Dengan rumus V sama dengan omega dikali R. R sama dengan V dibagi omega. Sehingga R sama dengan V per 2πf. Yang pertama ditinjau terhadap sumbu X. Rx sama dengan Vx per 2πf. Sama dengan 0,4907 meter per sekon dibagi 2 kali 3,14 dikali 0,248 sehingga Rx-nya didapatkan 0,3150683 meter. Yang berikutnya sehingga kecepatan terhadap arah sumbu X atau Vx sama dengan 2πr sama dengan 2πr dikali F sehingga Vx-nya sama dengan 2 kali 3,14 dikali 0,31568 dikali 0,248 didapatkan Vx-nya sama dengan 0,4907 meter per sekon. Hasilnya terbukti sama. Yang berikutnya ditinjau terhadap arah sumbu Y, Ry sama dengan Vy per 2πf. Vy-nya sama dengan 0,706 meter per sekon dibagi 2 kali 3,14 dikali 0,48 sehingga didapatkan hasil Ry-nya sama dengan 0,4533079 meter. Sehingga kecepatan terhadap arah sumbu Y-nya atau Vy-nya sama dengan 2πr dikali F sehingga sama dengan 2 kali 3,14 dikali 0,4533079 dikali 0,248 didapatkan hasil Vy sama dengan 0,706 meter per sekon. Hasilnya terbukti. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan. Sekian dan terima kasih.